Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah daring hari ini yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen masih melanjutkan pembahasan pertemuan tatap muka kemarin, yaitu mengenai jenis-jenis sistem informasi. Kemarin kita membahas jenis-jenis sistem informasi berdasarkan tingkatan, ya. Mulai dari yang terbawah itu adalah pemrosesan sistem informasi, ya. Terus kemudian sistem informasi manajemen, kemudian tingkat lebih di atasnya lagi yaitu decision support system, di mana fungsi sistem informasi ini sebagai decision support system. Kemudian yang tertinggi adalah peran manusia sudah mulai minimal, yaitu dengan adanya expect system yang dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence. Itu kemarin saya bahas jenis sistem informasi berdasarkan tingkatan. Oke, kita akan membahas di sini yaitu sistem informasi berdasarkan fungsi manajemen. Ya. Sudah kita ketahui ya waktu pelajaran semester 1, yaitu mata kuliah saya yaitu manajemen dasar dan bisnis. Pada dasarnya di perusahaan itu memiliki 4 fungsi manajemen, ya rata-rata ya. Yang pertama adalah manajemen pemasaran, ya. Itu nanti kita berkaitan dengan bagaimana menetapkan harga barang, kemudian distribusi, kemudian promosi dan sebagainya. Terus kemudian sistem informasi keuangan, itu nanti kita akan mengolah data-data keuangan dan akuntansi. Kemudian sistem informasi MSDM, ya, mengenai data-data kepegawaian, dan sistem informasi produksi mengenai biaya bahan baku, proses produksi dan sebagainya. Nah, di sini sistem yang akan kita bahas di SIM ini, nanti kita akan membahas berbagai macam sistem manajemen tersebut. Ya, kita nanti akan membahas mulai dari sistem informasi dan manajemen keuangan, nanti kita akan membahas sistem informasi manajemen pemasaran dan seterusnya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu sistem informasi akuntansi. Ya, sistem informasi akuntansi, karena manajemen keuangan pada dasarnya yaitu bertolak kepada pengetahuan atau informasi dari sistem informasi akuntansi. Ya, nanti setelah sistem informasi akuntansi nanti saya akan lanjut kepada sistem informasi manajemen keuangan. Oke, ini adalah gambar model sistem, ya. Model sistem dari sistem informasi akuntansi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Yaitu sistem, ya, yang mengolah dan mencatat data akuntansi, ya. Ada sistem input berarti ya, kemudian proses, kemudian sampai menghasilkan output, ya. Outputnya yaitu laporan keuangan. Isi daripada laporan keuangan ada 2, yaitu laporan neraca yang disebut dengan balance sheet dan laporan laba rugi yang disebut dengan income statement. Di semester 1 dan 2 Anda mendapatkan mata kuliah akuntansi 1 dan akuntansi manajemen keuangan. Di situ dulu Anda pernah belajar bahwa akuntansi nanti pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan neraca dan laba rugi. Ya, kalau kita bahas lagi lebih mendalam, ini hanya mengingatkan saja di semester 1 dan 2. Di laporan neraca itu nanti akan menggambarkan yang namanya aktiva dan pasiva. Apa itu pasiva? Pasiva itu adalah sumber modal kalau dalam neraca, ya. Kita lagi bahas neraca nih. Pasiva itu sumber modal, terdiri dari modal, ya, dan hutang. Kalau seandainya perusahaan itu modalnya dari hutang. Digunakan untuk apa?
digunakan apakah untuk kas, barang dagangan, beli tanah, rumah dan sebagainya, beli peralatan, itu nanti diletakkan di sisi sebelah kiri yang disebut dengan aktiva. Aktiva itu isinya harta, ya, dan barang dagangan itu adanya dalam aktiva. Tapi kalau pasiva isinya adalah sumber modalnya dari mana. Nah itu kalau saya hanya mengingat saja ya di neraca. Nah di laporan laba rugi di sini ya, waktu pelajaran akuntansi bahkan Anda disambung ke Mayem kalau nggak salah ya, yaitu komputer akuntansinya, itu ada income statement atau bahasa Indonesianya laporan laba rugi. Itu adalah menggambarkan semua penerimaan yang diterima oleh perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya. Jadilah nanti apakah perusahaan itu laba atau rugi. Nah, kita tidak akan membahas akuntansi di sini karena akuntansi sudah Anda peroleh pada semester 1 dan 2. Yang kita bahas adalah model sistem informasi akuntansi. Oke. Kita akan melihat bagan dulu di sini ya, modelnya. Perhatikan di sini. Ini ada 2 kotak di sini. 1, kemudian 2 di sini. Oke. Kotak yang dan kemudian yang di luar kotak itu adalah eksternal. Ya, oke, kita ambil contoh begini. Perhatikan. Di sini ya, ini adalah yang kotak yang besar ini. Ya. Ini adalah lingkup perusahaan. Saya ulangi lagi, ini adalah lingkup perusahaan. Lingkup perusahaan. Perusahaan ya, di sini dikelola oleh manajemen. Ya, kalau perusahaan itu di manajemen itu ada 3 kan, ada top manajemen, middle management, lower management. Top itu misalkan dirut. Kalau middle itu kelompok manager, lower itu kelompok supervisor, ya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini adalah lingkar manajemen. Di dalam manajemen ini, dalam mengelola manajemennya, oke, kita ambil ini salah satu bidang saja, itu manajemen keuangan ya, misalkan. Di dalam manajemen ini dia memiliki IT, teknologi. Ya. Nah, teknologinya disebut dengan sistem informasi akuntansi. Artinya sistem pengolahan akuntansinya sudah menggunakan computerized. Kalau sudah menggunakan computerized berarti di sini syaratnya ada software. Ya, tentu softwarenya ini sistem informasi yang sudah dirancang berdasarkan kebutuhan organisasi. Ya, ini software. Ya, software pengolah data, dan jelas di sini ada gambar tabung ini database. Nah, jadi saya ulangi lagi, ini manajemen, ini perusahaan memiliki teknologi yang disebut dengan sistem informasi manajemen. Teknologi sistem informasi manajemen itu dilengkapi dengan software dan database sebagai penyimpanan data. Ya. Oke. Software ini bekerja, tentu di dalamnya ada input, proses, dan output. Maaf, sebetulnya gambar ini adanya di sini ya, maaf. Cuman karena ini supaya terlalu kecil di sini, jadi saya keluarkan dulu di sini. Input, proses, output itu ada di dalam sistem informasi ini. Oke, nah di sini ada gambar, di sini ada keterangannya kalau kita lihat di bawah, ya. Oke, gambar yang titik-titik yang garis tidak terputus ini adalah yang disebut dengan arus data. Yang panah titik-titik ini adalah arus informasi. Ya, oke, kita bahas di sini ya. Jadi ketika sistem informasi ini melakukan sebuah input, proses, dan output, dia membutuhkan data, yaitu data dari pihak eksternal. Ini eksternal ya, di luar perusahaan ya. Data dari pihak eksternal. Contoh, misal
konsumen membeli produk Anda. Konsumen itu otomatis adalah eksternal. Ketika konsumen membeli produk Anda, otomatis ada uang yang masuk. Nah, berarti di sini ada input data, terjadilah transaksi. Setiap hari terjadi transaksi, makanya di Mayeb itu ada namanya jurnal ya, kalau dalam pelajaran akuntansi ada jurnal, tiap hari dia mencatat. Juga Anda punya data-data dari luar apabila Anda membeli dari supplier, Anda kan mengeluarkan uang, berarti data pengeluaran juga masuk. Jadi ini adalah yang di luar yang di luar sistem perusahaan. Nah, makanya kalau di sini kita lihat di sini ya, akuntansi proses dalam pengelolaan membutuhkan database data di eksternal perusahaan maupun internal. Nah, jadi di sini dia butuh data-data dari eksternal. Apa itu eksternal? Misalkan konsumen, supplier, ya, dan sebagainya. Itu dari konsumen dan supplier kan orang yang di luar daripada perusahaan. Masuklah diolah di sini. Setelah diolah dengan software tertentu, nanti menghasilkan informasi. Pengolahan akuntansi ini menghasilkan informasi yang disebut dengan laporan keuangan. Informasi itu untuk siapa? Itu nanti dikirimkan ke pihak manajemen internal organisasi. Ini titik-titik ini titik-titik ini adalah tadi informasi ya. Kalau ini data, definisi informasi kan data yang sudah diolah di sini menjadi informasi. Informasinya dalam hal ini kalau sistem informasi akuntansi yaitu informasinya tentang laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan untuk siapa? Untuk manajemen. Relevan itu adalah untuk siapa informasi disajikan? Salah satunya untuk manajemen keuangan. Karena manajemen keuangan akan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, maka dia membutuhkan sistem informasi. Nah, itu. Siapa lagi? Top manajemen puncak. Dia butuh keputusan-keputusan yang berhubungan dan keuangan. Misalkan perusahaan ingin menaikkan gaji karyawannya, perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksinya, perusahaan ingin buka ekspansi cabang, dia butuh modal kan, maka dia butuh di sini membutuhkan data keuangan. Nah, selanjutnya selain internal ada pihak eksternal yang membutuhkan informasi dari sistem ini, membutuhkan laporan keuangan. Siapa? Misalkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ingin mengetahui informasi laporan keuangan hubungannya dengan pajak perusahaan tersebut, maka pemerintah harus tahu berapa penghasilan yang diperolehnya, maka pemerintah butuh namanya laporan keuangan, terutama pemerintah dalam hal ini yang berwenang untuk menarik pajak perusahaan itu. Apalagi eksternal yang butuh laporan keuangan, yaitu selain pemerintah tadi para penanam saham eksternal. Penanam saham eksternal itu maksudnya begini, perusahaan go public misalkan, seperti contohnya Grab itu dia go public. Ketika go public, otomatis saham-sahamnya dijual secara umum, dijual secara global. Nah, maka dia harus ketika dijual secara umum, masyarakat investor pengen tahu kan bagaimana kesehatan keuangannya tersebut. Sebab investor tidak mau rugi kan. Investor berpikir jangka panjang. Kalau saya ingin menanamkan investasi ke perusahaan tersebut, kira-kira berapa rate of investmentnya, berapa return of investmentnya, berapa
pengembalian investasi saya, kata investor. Nah, jadi di sini dia butuh laporan rugi laba untuk mengetahui profil kesehatan keuangan. Sebab profil kesehatan keuangan itu bisa dilihat daripada laporan rugi laba tersebut. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi, sistem informasi akuntansi ini pada dasarnya yaitu bagaimana mengelola data keuangan, ya, dari input, ya, diolah di sini, ya, kemudian menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, ini arus laporan keuangan ini. Nah, itu yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Jadi model sistemnya ini, ya, model sistemnya. Ya. Oke. Kita membedakan apa sih bedanya akuntansi dengan manajemen keuangan. Jadi kalau akuntansi itu lebih membahas mengenai proses input, proses sampai output. Kalau akuntansi itu mempelajari prosesnya. Jadi dari Anda masukkan jurnal, kemudian masuk ke general ledger, buku besar, kemudian masuk ke dalam adjustment, kemudian masuk menjadi laporan keuangan yang terdiri dari dua tadi. Nah, akuntansi kan mempelajari siklus itu, ya, dalam akuntansi. Nanti hasil daripada akuntansi itu, saya ulangi lagi, laporan keuangan untuk siapa di sini? Untuk yang paling relevan sebetulnya yaitu untuk manajemen keuangan, ya, kalau internal perusahaannya. Maka nanti kita nyambung di sini yaitu sistem informasi keuangan, ya, sistem informasi keuangan, ya. Oke, nanti karena ini juga pembahasannya sangat panjang, sistem informasi keuangan, nanti kita akan sambung materi sistem informasi keuangan ini pada pertemuan daring selanjutnya, yaitu mengenai model sistem informasi keuangan. Sampai di sini dulu kuliah daring sistem informasi manajemen. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai sistem informasi keuangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.